Halo sahabat tani, selamat datang di Fondasi Panen Melimpah. Saya Cepianto, penyuluh pertanian lapangan. Sebuah panen melimpah dimulai dari persiapan lahan yang tepat. Yuk, kita bahas 4 fondasi kuatnya. Pertama, kenali dan diagnosa tanahmu. Kedua, bersihkan lahan dengan cara benamkan gulma untuk menjadi pupuk organik alami. Ketiga, olah dan ratakan lahan agar air tersebar merata. Keempat, berikan nutrisi dasar seperti kompos dan pupuk untuk tanah yang subur. Ingat, 4 fondasi kuat ini adalah kunci utama tanamanmu. Siap panen melimpah, tidak ada panen raya yang kebetulan. Semangat dan kerja cerdas kita akan selalu menemukan jalannya. Selamat bertani. Halo sahabat tani, pernah kepikiran nggak kunci panen yang melimpah itu mulainya dari mana? Jawabannya ada persis di bawah kaki kita, tanah. Jadi mempersiapkan lahan dengan benar itu bukan cuma langkah pertama, tapi ini adalah fondasi dari semua usaha kita. Yuk kita bedah tuntas bareng-bareng. Coba deh bayangin gini, kalau rumah kita nyaman, bersih, sejuk, kita pasti betah banget kan tinggal di situ? Nah, tanaman itu persis kayak gitu. Anggap aja tanah itu rumahnya mereka. Kalau rumahnya oke, penghuninya ya jelas bakal tumbuh sehat dan subur. Simpel banget kan konsepnya? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenapa sih tanah itu kita anggap rumah? Terus kita belajar membaca kondisi tanah kita. Gimana caranya? Habis itu kita cocokkan sama kebutuhan tanamannya. Lanjut ke langkah-langkah praktisnya. Dan terakhir, kita simpulkan apa kunci sukses yang paling utama. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Tanah sebagai rumah bagi tanaman. Kenapa sih fondasi ini penting banget? Karena ya, dari sinilah semuanya bermula. Gini deh, kita pakai analogi lain ya. Anggap aja bertani itu kayak mau perang. Kira-kira nih bisa menang nggak kalau kita nggak kenal medan pertempuran kita sendiri? Wah, susah banget kan? Nah, dalam bertani, medan perang kita ya tanah itu. Jadi wajib hukumnya, kenali dulu medannya sebelum kita turunkan pasukan alias bibit tanaman kita. Oke, jadi gimana cara kita memata-matai medan perang ini? Ada 3 aspek utama yang wajib banget kita kenali. Biar apa? Biar strategi tanam kita jitu. Terus, informasi intelijen apa aja nih yang kita butuhkan dari tanah kita? Apa aja yang perlu kita selidiki buat mastiin pasukan tanaman kita bisa menang telak nanti? Nah, ini dia 3 pilar utamanya. Sifat fisik, kimia, dan biologi. Masing-masing ini punya peran yang krusial banget. Kalau kita paham ketiganya, kita bisa dapat gambaran yang utuh soal kesehatan lahan kita. Yuk kita kupas satu-satu ya. Untuk sifat fisik kita bisa jadi detektif loh. Nggak perlu alat canggih, serius deh. Cukup pakai indera kita. Coba deh, pas di lahan, genggam tanahnya, rasain teksturnya gimana. Lihat warnanya, apakah gelap dan kelihatan subur, atau malah pucat. Dan ini nih yang sering dilupain. Sentuh dan rasakan suhunya, panas nggak? Dingin nggak? Soal suhu ini jangan dianggap sepele loh. Ada cerita nih dari seorang petani mentimun. Jadi 2 tahun lalu, di lahan yang sama, dia panen cabai. Hasilnya luar biasa. Tapi tahun ini pas ditanami mentimun, tanamannya malah kerdil semua. Setelah diselidiki, ternyata biang keroknya itu tanahnya yang berpasir, jadi panas banget pas siang hari. Aduh, kasihan. Akar mentimunnya stres kepanasan. Wah, ngomongin ini jadi ingat pengalaman saya sendiri waktu SMA nih. Dulu ada tugas menanam kacang panjang, dan entah kenapa, punya saya hasilnya paling bagus di antara teman-teman. Padahal perlakuannya ya mirip-mirip aja. Satu-satunya yang beda, saya iseng nutupin permukaan tanahnya pakai potongan rumput. Jadi kayak mulsa gitu. Ternyata itu yang bikin tanahnya tetap adem. Nah, kebukti kan, suhu tanah itu penting banget. Oke, lanjut ke kimia dan biologi. Ini ngomongin soal nutrisi, tingkat keasaman atau pH, dan yang paling penting, kehidupan di dalam tanah. Ingat ya, tanah yang subur itu hidup, penuh sama mikroba baik kayak trichoderma. Nah, buat data yang lebih akurat soal ini, cara paling benar yang ngobrol sama penyuluh pertanian lapangan atau PPL setempat. Mereka yang punya alat dan ilmunya. Oke, sekarang kita udah jago nih jadi profiler tanah. Kita udah tahu karakternya. Langkah berikutnya apa? Ya, menjodohkan kondisi tanah kita sama tanaman yang mau kita tanam. Karena ya sama aja kayak kita, beda tanaman, beda juga seleranya. Contoh gampangnya gini, cabe.
Dia itu nggak suka kakinya kebanjiran. Jadi, dia butuh bedengan yang agak tinggi biar airnya cepat turun. Beda lagi sama bawang atau jahe. Mereka kan umbi ya, butuh ruang buat napas dan gedein badannya di dalam tanah. Makanya, tanahnya harus gembur, porositasnya harus bagus. Terus gimana dong kalau tanah kita belum ideal? Tenang, kita bisa modifikasi. Biar tanah lebih gembur, resepnya bisa pakai abu sekam. Mau tambah nutrisi sekaligus? Campurin aja arang sekam sama kompos organik. Ini tuh ibaratnya kita ngasih vitamin sama makanan bergizi buat tanah kita. Setelah tahu teorinya, saatnya kita turun ke lapangan. Kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Langkah-langkah praktis persiapan lahan. Siap? Intinya, ada 2 pekerjaan besar. Pertama, kita bersihin dulu lahannya dari penghuni liar, kayak gulma atau sisa tanaman yang lama. Kedua, baru deh kita olah tanahnya, biar siap jadi rumah yang nyaman. Nah, pas bersih-bersih lahan sering banget nih ada dilema. Gulmanya enaknya dibakar atau dikubur aja ya? Dibakar emang kelihatannya cepat dan praktis, tapi ruginya banyak banget. Nutrisi tanah bisa ikut kebakar, bikin polusi udara, dan bahkan bisa kena sanksi hukum loh. Jadi pilihan paling bijak, udah kubur aja. Gulma itu nanti bakal jadi tabungan bahan organik gratis yang justru bikin tanah kita makin subur. Oke, setelah lahannya bersih, saatnya pengolahan tanah atau yang biasa disebut tillage. Ini intinya adalah proses kita menggemburkan lagi tanah biar strukturnya ideal. Mau pakai cangkul, traktor, atau kultivator, tujuannya sama, nyiapin kasur yang empuk buat akar tanaman bisa tumbuh nyaman. Kenapa sih tahap ini penting banget? Ada 3 tujuan utamanya. 1. Ini momen paling pas buat nyampurin bahan organik, kayak kompos atau pupuk kandang. 2. Ini juga waktunya kita ngasih pupuk pondasi, kayak fosfor. Dan 3, nah ini yang sering kelewat, mastiin permukaan lahan itu bener-bener rata. Contoh nyatanya nih, ada petani jagung manis. Sebagian besar tanamannya tumbuh subur, bagus-bagus. Tapi ada beberapa titik yang kerdil. Kenapa ya? Ternyata lahannya nggak rata. Jadi ada cekungan-cekungan kecil tempat air ngumpul tiap kali hujan atau nyiram. Akibatnya, akar jagung di situ busuk. Ini bukti kecil betapa pentingnya lahan yang rata, biar nggak ada anak tiri di kebun kita. Oke, kita udah ngebahas dari hulu ke hilir nih. Sekarang yuk kita tarik benang merahnya, kita simpulkan semuanya. Inti dari semua obrolan kita hari ini adalah ini. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah anggap remeh persiapan lahan. Ini bukan sekedar kerjaan capek-capek di awal, tapi ini adalah investasi paling fundamental buat masa depan panen kita. Percaya deh, kerja keras di tahap ini pasti akan dibayar lunas dengan hasil yang melimpah nanti. Sekarang, fondasi yang kokoh udah kita bangun, lahan Anda udah siap. Pertanyaan besarnya, di atas rumah yang udah kita siapkan dengan baik ini, penghuni berkualitas seperti apa yang akan kita tempatkan di dalamnya?